Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil azam Syekh Abdi Hasan Al-Syadili Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Junaid Al-Baghdadi Syekh Baudin An-Naqsabandi wa silsilati tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Naqsabandiyah Khalidiyah wa silsilati tariqah Syadiliyah wa usulihim wa furuhim annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi dini wa dunya wal akhirah ila hadrati abi wa ummi wa zawjati wa ibni Abdullah Muhammad Faqih wa Abdurrahman Ali Ahmad wa ila hadrati Syekh Abdullah Fauzi man allafa Fathul Izan wa usulihim wa furuhim wa ila hadrati silsilati Jamil Kutub wa Jamil Asanid wa silsilati Dalailul Khairat wa ila hadrati Jami'al Qubur al muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila arwahi masyayikh lirboyo masyayikh kewakian masyayikh al-mu'aid mangkuwitan masyayikh al-falqif pakai kamansilo wa man dufina fi zambal wal furaid wal akdar wa kumrit wa tibas wa usuli wa furhim wa khususan ila ruhi al-habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf wal habib Ahmad Masyhur bin Tuha al-Haddad wal habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wal habib Ahmad bin Musin al-Haddad wal habib Ali bin Muhammad al-Habsyi wa ila hadrati khususan ila ruhin Syekh Umar Al-Mukhdar wa ila hadrati khususan ila ruhi ki akan Jawa Tarab ki akan Selo ki akan Sabo ki akan Manahan ki akan Dislawian Panaban Senopati Sultan Agung wa ila hadrati yang amangkurat tekal arum Abdul Jalal wa ila hadrati ruhi Mbak Aisyah wa ila hadrati ruhi Kyai Haji Abdul Wahab Siti Kyai Haji Abdul Manan Kyai Haji Ahmad Umar Abdul Manan Kyai Haji Muhammad Aminuddin wa usuli wa furhim wa ila hadrati khususan Kyai Haji Muhammad bin Sulaiman bin Zakaria wa ila hadrati khususan ila silsilati Jamil Kutub wa Jamil Asanid wa silsilati Dalailul Khairat lahumul Fatihah. Kita punya waktu sekitar 2,5 jam untuk mengaji kitab ini, kitab yang berjudul Fathul Izan. Fathun itu masdar ya, Fathul Izan berarti kitab yang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan membuka sarung. Itu bajunya diambil, Ustaz Ali, bajunya diambil itu. Hal-hal yang berhubungan dengan membuka sarung. Bismillahirrahmanirrahim. Cara membacanya, ai hadza utawi iki iku Fathul Izari, kitab Fathul Izar. Ai hadza utawi iki iku Fathul Izari, kitab Fathul Izar. Saya agak sedikit lebih pelan-pelan dari biasanya. Ai hadza utawi iki iku Fathul Izari, kitab Fathul Izar. Kenapa hadza itu tidak ada? Karena hadza ini mubtada yang sudah maklum. Mubtada yang sudah maklum itu boleh dibuang, wa yahdhifunaha wa yabkunal khabar. Di dalam alfiyah dikatakan boleh membuang mubtada yang sudah maklum, langsung khabarnya. Fi kashfil asrori ing dalem buka pira-pira perkara kang rahasia. Ing dalem buka pira-pira perkara kang rahasia li awqatil ing dalem pira-pira wektune nandur. Di kitab ini membahas tentang hal-hal yang rahasia ketika orang itu mau melakukan senggama dengan istri atau mencetak anak dan seterusnya. Wa khilqatil ibkailan ciptaan kang bangsa perawan. Jadi perawan yang modelnya seperti ini gitu. Biar sama ceritanya. Jadi perempuan itu kalau dia itu wajahnya begini, sifatnya begini. Kalau mulutnya lebar, farjinya begini misalnya. Kalau hidungnya mancung, maka syahwatnya sekian-sekian. Itu nanti dibahas di dalam kitab ini. Nah, perempuan itu akan memiliki semangat untuk jima pada tanggal ini dan seterusnya. Itu nanti bisa dilihat, pahami? Loh Pak, kalau yang dibahas kok perempuan toh Pak? Kok nggak ada laki-lakinya? Justru kayak kita pengelanang kan begitu. Coba kalau yang membuat kitab itu misalnya Bunyai itu mungkin ya bukan Fathul Izar lagi, tapi mungkin Fathul yang lain yang berhubungan dengan laki-laki. Misalnya Khilqatur Rijal misalnya. Jadi
Laki-laki itu yang badannya sekian itu sifatnya sekian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji. Di tempat saya ini HP ada 56 ikut online. Iku lillahi tetap kagunganipun Gusti Allah. Iku lillahi tetap kagunganipun Gusti Allah alladzi rupane zat jalla kang agung apa qadruhu pangkati Allah Subhanahu wa taala. Dibuka halaman 2 nggih. Wa izzun lan mulya apa jaruhu tanggani Allah. Tidak ada segala puji bagi Allah yang maha mulia dalam keagungannya dan pangkatnya. Alladzi rupane zat ja'ala kang dadiake sapa alladzi an-nikah ing kawin sababan ing dadi sebab. Karena negara kita itu enggak ada undang-undang pernikahan, adanya undang-undang perkawinan, maka saya menggunakan bahasa kawin. Paham ya? Biar nasionalis gitu. Nanti kalau pakai kalimat pernikahan takutnya nanti anti NKRI. Wah, ini biar kita NKRI ya kawin bahasanya, bukan nikah. Libaqo inaslil anami krana tetepe keturunane menungso. Tujuan nikah itu apa sih? Untuk melanjutkan dan melestarikan anak, keturunan. Jadi kalau ada orang menikah kok niatnya nggak punya anak, nggak boleh. Tapi kalau sementara nggak punya anak nggak apa-apa. Kalau sementara tok loh ya. Misalnya karena kondisinya belum sehat atau pandemi ini sulit sekali untuk melahirkan dan seterusnya rumah sakitnya, maka boleh sementara untuk tidak punya anak, atau kalau dalam bahasanya itu adalah KB alami, misalnya melakukan azal. Nanti kita bahas bagaimana hukumnya melakukan azal. Azal itu ketika sudah muncak melakukan itu dengan istrinya, dikeluarkan di luar, itu namanya azal. Seperti itu. Bagaimana hukumnya azal nanti kita sampaikan. Yang jelas azal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram mutlak, misalnya wakil wallahu alam bisawab Imam Ghazali, tak boleh. Tapi ulama yang lain mengatakan boleh, karena pada dasarnya mani itu kan belum hidup. Hidup itu kan setelah 4 bulan. Nafkhir ruh itu setelah 4 bulan. Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin. Nah, dan seterusnya itu setelah 4 bulan baru ditiupkan. Jadi kalau belum 4 bulan ya enggak apa-apa. Wa wasilatun lan dadi lantaran ilastibaki syu'ubi maring dadi cawangane pira-pira pantan. Ila istibaki syu'ubi maring maring dadi cawangane pira-pira pantan. Wal aqwami lan pira-pira qaum seperti itu. Wassalatu ta'i rahmat ta'adim wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina mugi-mugi tetep ing atase bendoro kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adab setiap kita mulai ngaji, belajar, kuliah, sekolah itu harus dimulai dengan sholawat. Kullu du'ain muta'alliqah. Setiap doanya orang itu gak akan di-ACC sama Allah sebelum dia membuka dengan sholawat. Wa ala sayyidina lan ing atase bendoro kita. Kanjeng Nabi niku sayyid, makanya kalau pakai sayyidina dikatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kula niku sayyidnya anak Adam. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad al-Mustafa kang den pilih. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad al-Mustafa kang den pilih. Sahibul izzi kang duweni mulya. Kenapa kok dibaca sahibi? Karena menjadi sifat daripada al-Mustafa dan Muhammad. Jadi sifat itu harus dibaca seperti yang disifati. Kalau jangan disifati dibaca kasroh, jar ya yang sifatnya ya harus dibaca jar. Wasyidiki lan temen wal wafailan nuhoni wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahabatihi wa sahbilan kanca-kancane Kanjeng Nabi Muhammad asyurafai kang pira-pira kang mulya-mulya. Kita hendaknya selalu mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad
kepada sahabatnya, keluarganya dan orang-orang yang mulia di antara mereka. Dipungendikaken wonten kitab niki bahwa Kanjeng Nabi Habib Lutfi bin Ali bin Hashim Yahya mengatakan 3 kunci orang akan mendapatkan kesuksesan. Yang pertama, perbanyak sholawat, muliakan para habaib. Yang kedua, perbanyak sholawat. Yang kedua, muliakan para habaib. Yang ketiga adalah sering-sering ziarah niki. Makanya Majelis Raudhatul Muhibbin dan teman-teman semuanya itu harus sering-sering ziarah ke makamnya para ulama, makamnya para aulia, untuk meniru kemuliaannya mereka. Makanya di dalam madzhab Imam Syafi'i, di dalam kitab misalnya Al-Mughni, Mughnil Muhtaj, atau di dalam kitab Hasyiah Qulyubi, boleh melakukan tajasus, itu boleh, menembok makam itu boleh, asalkan memang itu makamnya seorang yang soleh, yang bisa diambil ibrohnya, akhlaknya. Masya Allah, misalnya antum besok meninggal dunia, ditajasus gak apa-apa, ditembok. Minimal orang akan melihat nih loh, si fulan ini dulu ahli pengajian setiap minggu pagi, kira-kira begitu. Ini malah begitulah, ditiru itunya. Tapi kalau bukan orang mulia memang tidak dianjurkan. Misalnya bukan orang soleh ya, bukan orang yang bisa diambil dan ditiru akhlaknya, maka sunnahnya tidak ditembok, pakai batu aja, kira-kira begitu. Ini menurut kitab-kitabnya madzhab Imam Syafi'i. Nujumil huda kang dadi pira-pira lintange pituduh. Kanjeng Nabi itu adalah hidayah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan hidayah itu berlaku untuk seluruh alam, tidak hanya untuk golongan tertentu. Ngaten nggih. Wasofai lan beningi ati. Kanjeng Nabi itu orang yang hatinya paling bening. Ketika mau Isra Mi'raj, dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Ketika masih kecil, dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. 2 kali di up to date hatinya Kanjeng Nabi Muhammad. Amma ba'du, anapun utawi ing dalam sa'wusi al-madkur, anapun utawi ing dalam sa'wusi al-madkur. Ngaten. Fahadihi mangko utawi ikilah mukhtasar. Fahadihi mangko utawi ikilah ma hadara fi dhihni. Fahadihi mangko utawi ikilah ma hadara fi dhihni. Ayo. Iku kurasatun kitab sohirun kang cilik. Kitab ini memang kecil. Apa hajmuha bentuke kitab? Latifun kang lembut loh. Kok dibaca domah to Pak? Karena mengikuti daripada hajmuha. Apa syakluha bentuke kitab? Jalilun kang agung apa qadruha pangkati kitab. Di kitab ini kecil memang kitab ini nggak besar seperti kitab Mau'izatul Mu'minin, Majmu' Syarah Mu'adzam, tapi isinya wah top markotop. Azimun kang agung apa naf'uha manfaati kitab. Tashtamilu kang mengku apa kitab ala fawaidin ing fawaidi, ala fawaida ing atase pira-pira faedah muhimmatin kang penting. Tata'allaku kang gumantung bi ba'di ma kelawan sebagiane perkara lin nikahi kedue nikah minal hirsi saking bayane saking gogo, saking nandur wal asrori lan pira-pira rino wa asrori awqati lan pira-pira rahasiane pira-pira waktu. Kapan sih Pak kita tuh harusnya jima? Lah niku mung dibahas. Nah awake dhewe pengen gadah anak apal Quran iki carane jima piye to? Oh aduh. Nah awake dhewe pengen gadah anak sing ganteng niku carane piye? Nah pengen gadah anak lanang carane piye? Lah niku mriki begini. Paham ya? Nah, pengen memuaskan suami biar keluarganya itu cenderung rukun bagaimana? Lah di sini nanti ada caranya. Ya enten carane Mas. Jadi ora ngawur tumpak-tumpakan mboten. Yo ana carane munggah piye, modone piye, sing dicentok dhisik enten carane. Terus dinane niku enten mboten ngawur terus setiap saat jima mboten. Enten carane. Paham nggih? Ya niki. Ini beberapa mahasiswa saya semester, bukan mahasiswa astagfirullah, teman saya ngaji di kampus ini semester 6 ini saya aja ini ya. Karena sudah semester 6 tahun depan paling nggak pada nikah ini kan, kita aja gitu. Saya paling suka kalau ada mahasiswa nikah tuh paling suka dan kayaknya haram muhula itu kalau nilainya nggak A+ itu kira-kira gitu. Kalau sudah nikah tapi karena yaumun mutazawwij ya, satu hari orang yang sudah menikah itu semua pahala ibadahnya lebih bagus, lebih mulia daripada 1000 tahun yang belum menikah. Paham ya? Jadi panjenengan sudah menikah,
sehari sholat 5 waktu lebih afdol daripada Ustadz Alif yang belum menikah 1000 tahun sholat itu. Sampai pewogel nggak akan mengalahkan fadilahnya orang yang sudah menikah. Wa tadbirihi lan ngatur pira-pira auqat. Seperti itu. Wa malan perkara li khilqatil abkari kedue kedadiane pira-pira perawan. Nah, untuk membedakan perawan dan enggak perawan bagaimana? Makanya kemarin sempat saya cuplik kan golek bojo iki sing tangane rada teles-teles. Ngene mboten. Wong wedok sing tangane gampang keringetan, biasane masane sedep. Wah, niki. Makanya cari istri itu juga harus pakai kita. Jadi cari istri itu yang matanya agak lebar. Biasanya wanita yang matanya agak lebar, menurut para ulama anaknya banyak biasanya. Gampang apa sininya pinter meteng kira-kira gitu loh. Minal ajaibi setengah saking bayani setengah saking pira-pira gegawaan. Setengah saking pira-pira gegawaan. Setengah saking pira-pira gegawaan wal asrul lan pira-pira rahasia. Jamak tu ngumpulake sapa ingsun, jamak tu kang wis ngumpulake sapa ingsun ha ing kitab wal taqut tu lan metili sapa ingsun ha ing kitab wa naqul tu lan nukil sapa ingsun ha ing kitab. Min fuhudil ulama'i saking pira-pira kitabe ulama. Jadi pengarang kitab, mas-mas mbak-mbak tidak mengatakan aku telah mengarang kitab, tidak. Tapi pengarang kitab Fathul Izar ini menukil atau mengambil faedah-faedah dari kitab-kitab besarnya para ulama. Jadi beliau tidak mengarang sendiri. Ngaten. Warijal lan pira-pira wong alim, rijal. Orang Arab itu kalau memanggil rijal itu berarti orang alim, orang-orang soleh, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang punya jati diri niku rijal. Mana mugi-mugi paring hum ing al ulama war rijal sinten Allah Gusti Allah taala halim maha luhur sinten Allah. Binail fauzi kelawan merkoleh bejo wal ifdhal lan kanugrahan. Wal ifdhali lan kanugrahan wasama itu lan ngarani sapa ingsun ha ing kitab bi fathul izari lawan jeneng fathul izar fi kashfil asrar ing dalam buka pira-pira rahasia li awqatil hirsi maring pira-pira gogo wal khilqatil abkari lan pira-pira kedadiane pira-pira perawan. Jadi hati-hati ya. Dulu ada ustadz ya, karena mungkin kurang teliti, pertama kali ngaji dia ngaji kitabnya Imam Nawawi berjudul Al-Azkar An-Nawawi, paham ya? Karena gak ada harokatnya. Karena gak ada harokatnya, bacanya Al-Zakar An-Nawawi. Kawur ini. Ada ustadz yang kayak gitu, kawur ini. Ini saru masa ulama di gitu. Makanya kalau nggak ngaji itu harus hati-hati dan harus belajar ilmu tentang harus belajar ilmu tentang metodologi dalam mengambil satu hukum. Ini penting sekali kita pelajari agar tidak keliru begitu. Misalnya di dalam kitabnya Madzhab Maliki itu ada kalimat istidkar. Tapi di dalam Imam Syafi'i juga ada kalimat istidkar. Ternyata istidkar dalam Imam Maliki sama Syafi'i berbeda. Jadi terjadi perbedaan pendapat dalam satu madzhab dengan yang lain. Insyaallah nanti kita akan ngaji mungkin setelah usul fikih, kemudian qawaidul fikih, baru kemudian metodologi dalam membaca kitab kuning nanti ada. Jadi kalau di dalam madzhab Imam Syafi'i misalnya ada kalimat sahih,
Maka maksudnya sahih itu berbeda dengan sahih dalam madzhab Imam Maliki. Makanya tidak gampang-gampang kemudian kita tiba-tiba bermadzhab Maliki gitu. Tidak ngawur, berbeda hukumnya. Tidak tiba-tiba saya tak nganu aja, tak nikah menggunakan madzhab Imam Hanafi. Tidak semudah itu. Jadi ada tata caranya dalam membaca kitabnya. Wallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala halimul ustin Allah nas'alu nyuwun sapa ingsun ayat ja'ala yang ton dadake sinten Allah ha ing kitab nafiatan ing manfaat lana maring kita wali ikhwan lan maring pira-pira sedulur kita al muslimin kang muslim kabeh wa ja'ala lan mugi-mugi dadake sinten Allah ha ing kitab dakhiratan ing simpenan. Semoga Allah menjadikan kitab ini menjadi simpenan, menjadi pensiunan lana maring kita wali walidina lan maring wali walidina lan maring wali walidaina lan maring wong tuwa loro ingsun yauman ing dalem dina layang fa'u kang ora bisa paring manfaat apa malun bondo wala lan pala banuna lan ora bisa manfaat apa pira-pira anak illa kejaba man wong ata kang teka sapa man sinten Allah ing Gusti Allah bi qalbin kelawan ati salimin kang selamat min afatil qalbi saking pira-pira panca bayane ati wasu idzoni lan olone pira-pira penyono. Di mana pengarang kita berdoa semoga dengan mengkaji kitab ini maka kita semuanya kelak di hari kiamat bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di hari kiamat itu anak gak bisa menolong orang tuanya. Karena di hari kiamat itu harta gak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita adalah apa? Yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilang ngerti sapa sira anna nikah ing temen sedune kawin iku sunnatun sunnah. Nikah itu sunnah. Marhubatun kang den demeni wa tariqun lan corok dalan mahbubatun lan kang den senengi. Ketahuilah bahwa nikah itu adalah cara yang paling jitu agar kita menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Salat jenengan Mas, nggih salat niate kleru sithik mboten disenengi kali Gusti Allah. Jenengan haji niate kleru sithik, niate pengen dimulyake mboten ditampi kali Gusti Allah. Jenengan sedekah kesel niate ada niat untuk pengen dimuliakan enggak dicintai oleh Allah. Tapi nikah niate mbok kleru tetap mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya nikah ini adalah satu-satunya cara yang paling jitu dan paling mudah agar kita mendapatkan ACC dari Allah Subhanahu wa taala. Li'an nabi karena teman sedune iku kelawan nikah apa bako atanasuli tetepe keturunan wadawa mutawasuli lan langgenge tepung-tepungan. Karena dengan menikah itu kita bisa mempersatukan dua keluarga. Fakot harodol mongko teman-teman ngegrehi hu ing nikah apa asyari'u syariat al hakimu kang adil. Fakola mengendika sapa azaman hale mulya-mulyane wong kok ilham ngendika hale mulya-mulyane dat kleru fakola mengendika fakola mengendika sinten apa asya fakola mengendika azaman halid mulya-mulyane dat qailun kang ngendika fangkihu mongko padha kawina sapa sira kabeh. Mas, nikah niku pakai isim fiil amal. Berarti apa? Perintah. Artinya apa? Orang kalau enggak nikah maka menurut Imam Abu Dawud hukumnya dosa. Paham ya? Orang kalau enggak nikah atau punya cita-cita enggak nikah dalam hidupnya menurut Imam Abu Dawud hukumnya dosa. Harus punya cita-cita nikah. Paham ya? Dan nikah itu sunnahnya tidak ditunda-tunda, tapi apa? Dipercepat. Nah, jadi yang wis Pak Yai, Masya Allah pun dewasa semuanya di sini ya. Sudah balik semua kan? Sudah waktu nikah. Makanya jangan sampai jenengan itu menyepelekan orang yang mencintai panjenengan.
Dikatakan orang kok sekali saja menyepelekan lawan jenis yang mencintai dirinya, dia akan cenderung dipersulit untuk melakukan ibadah nikah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang melamar panjenengan, ya, kalau ada yang khidbah sama jenengan, ya, baik yang mengkhidbah laki-laki pada perempuan atau perempuan pada laki-laki, alhamdulillah kita muliakan. Andaikan belum cocok, ya kita tolak dengan cara yang paling mulia. Dan tidak boleh dalam hati kita ada istihza, menyepelekan dan merendahkan. Orang ini pernah tak tolak, waduh ini. Jangan, nggak boleh. Itu akan membuat kita dipersulit untuk mendapatkan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya nggak cocok, ya bilang aja istikharahnya belum cocok. Selesai. Istikharahnya belum cocok. Jangan sampai menyakiti, kira-kira begitu. Niki. Melamar itu tidak harus laki-laki kepada perempuan, tapi perempuan kepada laki-laki, asalkan laki-lakinya soleh. Itu hukumnya sunnah di dalam kitab Hasyiah I'anatul Thalibin. Jadi kalau sama laki-laki soleh, perempuan itu sunnahnya melamar, bukan dilamar. Ini perlu kita sampaikan biar jelas. Jadi tradisi wong wedok nunggu niku jangan sampai. Selama laki-laki itu soleh, sunnahnya melamar, ya. Toba ing wadon toba kang bagus apa mah lakum kudu sira kabeh minan nisa'i bayane setengah saking pira-pira wadon masna hali luru wa sulasalan telu waruba alan papat. Nikahlah engkau semuanya dengan perempuan yang menurut kalian baik, 2, 3 atau 4. Masna di sini sehot muntahal jumu dari kata isnaini. Artinya apa? 2, 3, 4. Bukan kok di total. Enten sing total nggih enten ngoten niku. Masna sholatul lail masna di total, Pak. Masna niku dihitung 2 terus 4 rakaat salam. Ini kurang pas. Sehingga mental cuma ya 2 rakaat salam. Makanya dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i sholat tarawih itu tidak boleh 4 rakaat salam, harus 2 rakaat salam. Paham nggih? Karena masna ini siqat muntahal cuma paham nggih? Masna itu dari isnaini 2. Lah nanti kalau memaknai masna itu kemudian maknanya 4 rakaat salam, loh berarti boleh 8 dong maksimal gitu. Enak gitu ya. Ya ini. Makanya dalam madzhab Syafi'i sholat tarawih 4 rakaat salam tidak sah. Paham nggih? Walaupun nanti dalam madzhab yang lain ada yang mengatakan sah, ada. Madzhab Imam Hanafi itu sah, 4 rakaat salam sah. Jadi jangan nganu nanti ya Pak. Terus dengan sholatnya tarawih 2 rakaat salam, yang 4 rakaat salam salah, jangan. Mungkin dia menggunakan madzhab yang lain begitu Pak. Al-ayah wa qala lan ngendika sinten Allah. Ya, pokoknya ayat yang ini mengatakan harus punya cita-cita nikah. Wong niku kudu duwe cita-cita nikah. Ampun ngantos mboten gadah cita-cita nikah. Ini dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayatihi lan iku setengah saking tondo-tondone kekuasaane Allah. Ya, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah iku an khalaqa utawi yen to nyiptakake sinten Allah lakum kedue sira kabeh min anfusikum saking awak sira kabeh. Ayat ini jadi dalil bahwa nikah itu enggak boleh kalau bukan sesama jenis makhluk. Nikah sama jin boleh enggak? Asal mboten wahyu loh Mas. Ada yang pernah lihat jin? Jin wedok niku wahyu ini muttafaqun alaih wahyu pun. Ini nak persane nanti episode jin wahyu. Maksudnya tapi jin itu memang bukan wajah asli nih. Itu kan wajah samaran. Kalau wajah aslinya tetap riseni kira-kira begitu. Tapi kalau dia sedang menyamar sebagai perempuan yang cantik itu ya sangat cantik sekali. Lah, bagaimana hukumnya menikah dengan jin? Kita sampaikan hukumnya haram menurut kebanyakan madzhab Imam Asy-Syafi'i. Kecuali terpaksa. Lah, kalau terpaksa pun di sini ada khilaf. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mutlak enggak boleh. Imam Romli mengatakan boleh jika yang laki-laki manusia perempuannya jin. Paham ya? Ini yang mengatakan boleh siapa? Imam Romli di dalam Nihayatul Muhtaj, jika laki-lakinya manusia perempuannya jin. Ini ada pendapat yang masih mengatakan boleh. Imam Al-Qomuli dan seterusnya di dalam kitab Hasyiah Jamal juga
ada yang membahas masalah tadi itu. Azwajan ing pira-pira bojo ada. Ya Allah, semoga suamiku memiliki hati yang selalu memelihara azwajannya. Karepe aswaja baru azwaja. Akhirnya suaminya yang istrinya satu minta poligami terus dungane azwaja soalnya. Niku. Hanya seni religi UNS apa diklat aswaja. Kleru maca azwaja. Diklat tentang poligami. Tulisannya kan sami nih. Sami-sami pakai S kan, aswaja gimana? Aswaja kan juga bacanya S. Kalau aswaja pakai sin itu artinya itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau pakai sin, pakai zain itu adalah maknanya adalah beberapa istri. Masya Allah. Makanya wong NU kan bojone agak-agak gitu. Sayyidina Hasan garwane pinten? Pinten sing ngendika kalih atus nggih, kalih atus. Nabi Sulaiman garwane pinten? Setunggal. Nabi Daud juga ada yang mengatakan Nabi 1000. Paham nggih? Nah ini. Litas kuno supaya anteng sapa sira. Wong kalau sudah menikah itu anteng, Mas. Dosen itu kalau belum menikah itu biasanya itu killernya muttafaqun alaih. Tapi kalau sudah nikah, ya anteng. Ada kami punya dosen yang nilainya itu haram, B itu aja B itu makruh, B itu. A itu haram, B makruh, C itu sunnah muakkad. Tapi setelah menikah ya B itu sudah banyak. Kalau beda sudah menikah tapi beda. Wis ayem atine menikah niku. Makanya biasanya nggih, orang kalau sudah menikah dengan berbagai masalah perkawinan itu pasti dia akan berkomentar, tahu begini saya menikah sejak muda, paham nggih? Kula lah ngurtos ngoten, kula semester setunggal kuliah teng UNS mau nikah kula Mas. Gelo saya itu. Lulus S2 baru nikah. Enak coba bayangkan nikah sambil kuliah di UNS, gini apa mboten? Suami istrinya kos bersama, Masya Allah ya. Nogas bersama, syukur-syukur satu jurusan kan enak sekali itu Masya Allah. Enak itu Mas. Apa namanya? Ada itu ya Pak, yang Masjid Aisyah itu, Mas Adi itu misalnya itu di Masjid Aisyah. Ilaiha maring azwaja. Maksudnya ilaiha pripun? Mbak-mbak terutama nggih, mbak-mbak kalau suaminya sedang minta mbak niku ampun ditolak, paham nggih? Mbah modele sampean niku lagi ambune pripun, ampun ditolak. Wong lanang kok sampai ditolak niku nesune niku ndak apa ngalahke napa-napa, paham nggih? Jadi laki-laki itu kalau sedang minta jangan sampai ditolak. Misalnya dalam keadaan haid, bilang aja saya haid Mas. Kalau mau menikmati tubuh saya ya pada bagian-bagian tertentu saja. Misalnya jenengan pakai pendapat kedua. Pendapat pertama kan nggak boleh mabaina surah wa rubah gitu. Pendapat pertama kan kalau haid nggak boleh. Pendapat kedua mengatakan boleh, yang penting tidak sampai memasukkan. Kalau cuma tuaf-tuaf saja nggak apa-apa gitu. Paham nama betul? Saya muter ini kok, tuaf saja nih. Teman muter-muter tok ini betul napa-napa. Kalau sampai memasukkan haram hukumnya, tuaf gitu ya. Kalau saya ikut pendapat yang kedua kira-kira. Ya enggak apa-apa ya. Tapi kalau Anda ikut pendapat pertama, megang apa? Pupunya istri haram kalau dalam posisi haid. Melihat pupunya istri kalau syahwat haram posisi haid. Tapi kalau saya ikut pendapat kedua aja lah. Ya rohmah saja gitu. Ngaten nggih. Pokoke mbak-mbak karena di litas kuno ilaiha. Wong lanang niku nak sampai sekali saja mboten dilayani istrinya niku dadekke pikirane mboten bakal tenang. Susah luar biasa niki tak ya. Wa ja'ala dadi akeh Allah bainakum ing dalam antarane sira kabeh. Mawaddatan ing cinta. Wa rahmatan lan kasih sayang. Jadi gara-gara menikah maka orang itu akan menjadikan saling mencintai. Mbonto niki mas eling-eling. Masih yo jenengan wajah mboten patek terakreditasi Mas iki. Sing penting pun nate dijimak wong wedok niku mesti cinta. Niki kaidah nih. Makanya ada kaidah lakal ula wa alaikas sani. Biasanya wong wedok niku
masih dia itu nikah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, tetap yang jima pertama itu yang paling terkena. Paham ya? Yang jima pertama yang paling terkena. Makanya kitab ini menganjurkan, makanya jima pertamanya yang jima pertama itu yang terkena. Termasuk cinta pertama itu yang paling terkena. Kalau mau pacaran, mesti pacaran pertama itu yang paling dikenang. Gini apa betul? Kan begitu. Karena emang seperti itu. Nah, niki mawaddah niku di situ. Makanya kalau sudah mawaddahnya diambil sama laki-laki lain ya, untuk menghadirkan mawaddah yang baru itu nanti agak sulit. Sebenarnya di ayat cinta 2 yang pernah dilihat oleh Majelis Rawdatul Muhibbin itu ada di dalam novelnya. Ketika si Hulya itu pengen mengembalikan cintanya si Fahri itu kan harus hotelnya berbeda nih, ketika umrah berbeda, terus warna suasana kamar harus berbeda, jadi harus dilupakan semuanya dulu baru bisa menghadirkan mawaddah. Artinya itu dalil bahwa menghadirkan mawaddah itu kalau untuk nikah kedua itu sulit, paham ya? Sama laki-laki itu kalau sudah istri kedua itu beda, pasti tidak secinta ketika dia istri pertama, paham ya? Seperti itu mawaddah ini. Makanya kita berdoa semoga mawaddah kita lah yang akan kita bawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lho Pak, wong wedok niku nak garwane suaminya 3, 4 itu pakai suami yang mana di surga? Atau laki-laki istrinya 2, 3 itu istri yang mana? Di dalam kitab Hasyiah Jamal itu dikatakan istri yang paling sholihah dan paling baik akhlaknya yang akan menjadi istri di akhirat. Paham ya? Dipun ngendikaken wonten tafsir Jalalain syarahipun, wong wedok gawan donya niku koyok makanan pokok, koyok makanan sing abot, nasi. Lah wong wedok sing asli surga bidadari niku seperti snack. Kira-kira nak jenengan dahar kerupuk wareng napa mboten? Kerupuk wareng mboten? Mboten gayang Kang. Lah kerupuk itu ibarat bidadari itu. Ya enak tapi kan mboten muaske. Lah istri yang ada di dunia maka kelak juga akan menjadi istri di akhirat, dan itulah makanan pokok kita nanti yang akan membuat kita puas ketika melakukan segala di akhirat. Makanya jangan jomblo forever, paham ya? Harus punya cita-cita kan ini. Termasuk saya merasa gagal kalau ngaji ini nanti nggak ada yang lamaran. Pengaji Fathul Izar ono sing nikah ya nggak berhasil. Dia yang tentang mode al-faqih, kalau itu mode al-faqih. Jadi ketika modalnya al-faqih niku enten santri niku pengen ngaji nang mboten salah tengene Gus Sakin nang mboten salah. Jadi enten santri nang Purwodadi niku ngaji Fathul Izar nang Quratul Uyun mboten. Lah, nang ngaji dhewe kan kadang pakai kali kiai to nggih, padahal dia pengen nikah. Lah, ngejak konco. Lah ketika ngaji khatam nikah kan langsung persiapan lamaran. Koncone niki mboten betah. Karena tahu kemuliaan nikah, maka hari itu juga khatam langsung menikah. Karena tahu kemuliaan nikah, masya Allah. Satu hari ibadahnya orang yang sudah menikah lebih afdol daripada 1000 tahun orang yang belum menikah. Sekali lagi, satu hari yang sudah menikah lebih mulia daripada 1000 tahun yang sudah menikah. Makanya jenengan kuliah satu pertemuan belum menikah itu masih kalah dengan 1000 tahun. Jenengan kuliah 1000 tahun, 1000 tahun, nggak mandek blas, masih kalah sama yang menikah walaupun cuma 1 kali pertemuan. Paham ya? Keutamaannya. Wa anggihulan podo kawino sapa sira kabeh. Al ayama ing pira-pira wadon kang jomblo. Memang nggak boleh poliandri nggih, wal muswanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Ayat ini menjelaskan tentang poliandri. Poliandri tidak boleh, haram hukumnya. Mingkum setengah saking sira kabeh pun mboten usah derek-derek tiyang sing sok ham-haman pun niku sok pinter ham padahal mboten pinter ham pun. Kula niku skripsi kali tesis ham. Disertasi salah saya juga ham. Orang yang ini demi tegaknya ham, maka perempuan juga boleh poliandri. Ini bukan ham namanya. Ham ya, itu hanya nafsu belaka. Demi tegaknya HAM kita tolak hukuman mati, naudzubillahi min dzalik. Anda bukan menolak HAM, tapi Anda menolak syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Wassolihin lan pira-pira wong saleh min ibadikum setengah saking pira-pira kawula ira kabeh, wa imaikum lan pira-pira kawula wadon isra kabeh. Jadi menikah itu tidak kok laki-laki melamar, tapi di sini apa?
Mbok nikahono wong lanang utawa wedok sing saleh di antara kalian semua. Berarti apa? Wong wedok nggih angsal nglamar wong lanang nggih angsal nglamar wong wedok. Jadi tidak ada pembatasan, hanya perempuan saja yang dilamar. Iya ku lamun ana sapa sira kabeh iku fuqara, ora den tempo PNS bolak-balik. Fuqara fakir sapa sira kabeh. Wis daftar PNS mboten ketompo terus. Daftar kelamar pekerjaan di PT-PT gak pernah diterima. Lah piye carane bendang ditampa? Nah, yuhnihim mongko yuhnihim mongko nyugihake sinen Allah Gusti Allah min fadli saking keutamaane Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan kalau menikah dijamin rezeki akan diberi lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak miskin nikah kami gitu. Maka dengan nikah akan menjadi kaya. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalau ada calon mertua mengatakan kamu kerjaannya apa, ini kurang pas, ini perlu ngaji lagi, yaitu iyyaku nufukoro ayunihullah ming fadli. Jadi kalau jenengan besok kok jenengan ada pekerjaan Mas ye, jadi nggak punya pekerjaan, main kelamar mau wedok ayu suki betul fatulizar. Jadi kalau ditolak gara-gara belum kerja niki ngapunten dipun mawas riyin. Jadi otomatis dikebuki. Masya Allah. Jadi jangan sampai mbak-mbak juga begitu. Jangan melihat laki-laki dari pekerjaannya. Bontok nak miskin nikah malah jadi ini janjinya Gusti Allah nih teng Al-Qur'an ini. Al-Qur'an al-ayat. Janjinya Allah nak miskin nikah. Fakir niku Mas, orang yang enggak punya pekerjaan. Jadi nak sampai nggak punya pekerjaan nikah, malah kamu akan diberi kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi nggak usah khawatir. Wong nikah mungkin piye? Ngapunten Ustaz, nanti kalau saya nikah nanti terus kuliah saya bagaimana? Mboten usah khawatir. Nikah nilainya AKB kan gitu. Nikah rezeki lancar. Masya Allah. Pun mboten usah wedi. Cuman memang sing kula aturaken wau dalu teng majelis Raudhatul Muhibbin bahwa ada iblis akwar. Iblis ini menggoda hati panjenengan, diweden-wedeni sampai kok nak menikah anakmu mbok pakani apa niku diweden-wedeni, namanya iblis akwar. Padahal Allah menjanji tiang sing nikah niku bakal dipun paringi lancar rezekine kalih Gusti Allah. Seperti itu nggih. Nah skripsine ditolak terus karo dosane nikah langsung di ACC sama dosen. Seperti itu. Kalau gak ada rencangnya ini gue pokoknya ditolak terus skripsinya. Dosanya dilalah ke dosen yang terkenal menurut jumhurnya para mahasiswa ini iler ya. Dosen Fakultas Hukum UNS. Nikah Mas, nikah niku diparingi undangan. Bu, lo ngundang jenengan acara akad nikah kula. Kalian nyuwun tanda tangan ACC skripsi. Ya di ACC. Ngawur nih. Wah, Masya Allah, teknik yang luar biasa. Kalau kita ya nggak usah lah. Yo, nak di dosa ini angel yo, wajake badai ping 100. Masya Allah gampil. Ya nanti tiang wangel, dosen kok angel, guru kok angel, murid kok angel kadang wajake badai ping 100. Wah lancar pun, lancar pun. Mboten sah anjenengan mboten percaya, ampun teng gini apa namanya? Jangan ke manusia dulu, coba dibacaan ke ayam dulu. Ayam niku kinil kali jenengan. Paham gitu. Kalau jenengan nggak percaya bacakan ke kucing dulu. Kucing sampai ila hadrati kucing Al-Fatihah. Bacaan Badawi 100 kali. Mesti kucingnya gelendot terus gitu. Kalau kucing aja gelendot apalagi dosen kan begitu gini betul. Apalagi lawan jenis. Niku perlu jenengan amalkin nak pun pengin. Wa min igna'i lan iku setengah saking oleh nyugihake Gusti Allah taala lahum maring ladina inna rajula utawi temen sedune wong lanang qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjingi wong lanang fi qayyidin nikah ing dalem ikatane nikah lahu kedue wong lanang iku ayadane tangan loro warijlani lan sikil loro wa ainani lan mata loro wa ghairiha lan liyane madkur. Buktinya apa? Laki-laki itu kalau belum menikah tangannya cuma 2, kakinya 2, matanya 2. Binal jawarihi bayane setengah saking pira-pira anggota yuha ya. Niku napa? Bi ba ha dal ta ha.
bihadiha kelawan ijene jawari fakot mongko bloko walakin langing tetapi niku lama sekolah madakhala semangsane manjing sapa rajul fi ing dalam nikah syarat mongko dadi apa tilkal a'dha'i mengkono-mengkono anggota iku tatadha'afu dadi tikel-tikel di afayani kelawan rong tikelan bisyadati a'dha'i zaujati kelawan tambahi pira-pira anggotane bojone mar'ah bojone zauj ilaiha maring zauj illa taro kejaba weruh innal arusata ing temen setuhune manten wadon iku ida kolat nalikane ngendika sapa manten wadon lil arisi keduwe manten lanang liman misalnya kan ngoten nggih jadi wong lanang niku sadurunge nikah kan tanya cuma dua matanya dua kakinya dua. Tapi kalau sudah nikah, enggak, sudah empat. Buktinya apa? Ketika seorang manten laki-laki bilang kepada istrinya, "Dek, tangan ini milik siapa?" Kira-kira jawabannya apa? "Dek, tangan ini milik siapa?" Jawabannya apa? "Milikmu, Mas." Kayak ngoten to nggih. "Kakimu milik siapa, Dek?" "Milikmu, Mas." "Pokoknya seluruh tubuhku milikmu." Kan begitu nggih. Kenapa, Mas? Terserah kamu eksploitasi, terserah kamu begitu. Fakola mongko ngendika sapa rajul iku laki kedue sira laki kedue sira dik ida kola celane nikane ngucap sapa wong wadon lahu kedue maring wong lanang iku liman maring wong anfuka utawi irung sira kola ngendika sapa rajul iku laki kedue sira wa ida kola celane nikane ngendika sapa rajul lahu kedue mar'ah lahu kedue rajul kualik aidun halim maneh iku liman maring wong aina ka utawi mata loro sira Kola mengendikalah maring mar'ah mujiban hale kang jawab wa muknisan lan kali ngaring-ngaringi enggih di rasa khawatir laki iku kedue sira wa hakadalan kaya mengkene kang seperti itu to nggih malam pertama itu ya anu dulu lah play ya pemanasan dulu dirayu-rayu dulu jenengan nak pengen rayu-rayu Bagola lan ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin itu saya itu agak beberapa hari itu 2 hari ngeblank Ustaz Ramadan. Saya ngaji itu agak ngeblank. Apa sebabnya? Istri saya tak tanya. Ternyata habis saya itu pas ketiduran itu YouTube itu kan nganu nggih, lanjut gitu nggih. Lah lanjut itu ada lagunya lagu agak-agak ini ya agak banyak maksiatnya begitu. Itu mempersulit kita untuk bisa paham ilmu, paham ya? Kalau mendengarkan lagu itu ya lagu-lagu yang sholawat. Andai kan pengen lagu-lagu gaul itu gaul yang religi itu. Kayak ungu yang religi itu kan enggak apa-apa, Tuhanmu dan seterusnya. Ayat cinta betul napa-napa, tapi kalau lagu yang gaul-gaul jangan nggih. Pacarmu cintailah kamu lah niki. Jangan. Itu mempersulit kita untuk paham ilmunya Allah. Ya masyarakat sabab hu pira-pira golongane pira-pira pemuda. Sabab niku wong lanang. Umur pinten kok sabab niku Mas? Sabab niku enten sing ngendika 25, enten sing ngendika 27, 29, enten sing ngendika 21. Ada 3 khilafnya. Kanjeng Nabi nikah umur pinten? Sama Siti Khadijah. Khilaf ulama khilaf. Di dalam ada kemarin di Madinah Suud di mana ada. Itu Kanjeng Nabi menikah ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27. Paham ya? Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fal tazawwaj man utai sapane wong iku istatoa kuwasa sapa man mingkum setengah saking sira kabeh alba ing rekod ragate rabi faliyata zawaj mongko becik rabi sapa sira nak sampean wis duwe bekal rabi bekalnya rabi itu apa sih modelnya rabi apa sih mahar paham ya mahar lho Pak Mustaqim mahar pakai kalau saya nggak punya harta Pak miskin sekali maharnya pakai Quran boleh nggak Pak boleh mahar pakai Quran itu boleh di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin boleh mahar apapun menggunakan sesuatu yang bisa diambil manfaat dari istrinya boleh paham ya
Tapi kalau TA1 boleh nggak Pak? Maharnya pakai TA1. TA1 niku mayakhruju min silitil ayyam, itu TA1. Boleh nggak mahar TA1? Mahar TA1 itu menurut jumhur ulama boleh, tapi ada yang mengatakan tidak boleh karena perkara najis. Seperti itu. Kalau Quran boleh. Ada mahasiswa FUD jurusan IAIT, IAT ya. Itu maharnya itu membaca surat Ar-Rahman. Waduh. Ya mesake sing nunggu. Jadi sebelum acara akad dimulai maca Ar-Rahman dulu sampai akhir. Mboten napa-napa. Jenengan rasa Ar-Rahman napa? Al-Fatihah mboten napa. Al-Ikhlas itu namanya. Ya nak pun ngaji kayak ngeten iki ya ampun. Iki kipasang ini dipinggirkan Ustaz. Saya biar bisa melihat yang putri. Jadi napa namanya jenengan nak pun ngaji Fathul Izar maharnya jangan Quran lah, atau jangan Fatihah lah. Dengan mahar kitab Fathul Izar dibayar kontan gitu. Itu loh. Biasanya kalau ada orang nikah itu biasanya tak kadonya ya Fathul Izar, Qurratul Uyun dan seterusnya. Wal ba'a utawi rekodoyo. Fa inna mongko temen sedune kawin iku aghadul luweh marki luweh jaga lil basari maring mata wa aswalan luweh jaga lil farji maring farji. Karena nikah ini adalah yang paling mampu untuk menjaga kita dari maksiat farji maupun maksiat badan. Al hadis. Wal ba'a utawi ragat iku an-nafaqatu nafaqo az-zahiratu kang zahir wal batinatu lan batin kama kaya perkara kila kang wis dingendikake. Duh Pak, maksudnya nafkah zahir napa? Nafkah zahir sudah jelas nggih? Jelas. Nafkah batin niku napa? Ya sampean bisa melakukan tahiyat itu nafkah batin. Paham napa mboten? Wis nikah ra iso tahiyat. Aduh, ya masake bojone kan nganggur tok. Wong wedok nggih kebetulan nasah rotek kan. Rotek niku buntu farji. Lanange wis tahiyat. Lanange wis tahiyat gak iso dilebokke kan ya angel niki. Jadi nafkah zahir, nafkah batin. Mbah Yai ngendika dieling-eling. Mbah Yai Hanan niku wonten kitabipun ngendika, sapa wong lanang sing pengin jimae kuat suwe. Waduh niki. Iki penting dicatat niki. Sakderenge jima jenengan salat kalih rakaat niki ijazah. Terus sak sambone salat kalih rakaat mendel zikir istighfar dan sak kesele selawat sak kesele terus istighfar sak kesele terus maos Allahumma syadidi dzakarikal hadid. Diwaca tulis Allahumma syadidi az-zakarikal hadid. Allahumma syadidi dzakarikal hadid. Niki ijazah saking kewakian. Ya Allah, diwaca wis 3.000. Allahumma syadidi dzakarikal hadid. Niki paling seperti itu. 15 menit selesai itu. Allahumma syadidi dzakarikal. Ya Allah, jadikanlah zakarku seperti besi yang kuat. Niki. Niku napa? Alfa marrah. 1000 kali ini 15 menit selesai. Allahumma syadidi dzakarikal. Allahumma syadidi dzakarikal. Allahumma syadidi dzakarikal. Sambil membayangkan wajah gurunya kalau bisa. Seperti Imam Muhammad bin Al-Ghazali itu kan begitu sambil membayangkan wajah gurunya punya anak yang hebat yaitu Imam Ghazali. Paham ya? Seperti itu. Dibaca dulu 1000 kali biar apa? Biar kuat lama. Itu kalau di kitab itu apa kuat lama, ijazah kuat lama. Biar lagi pemanasan wis metu kan masa iki bojone gitu mboten ya. Ya biar kuat lama lah sejam paling mboten ya. Salah satu yang membuat tidak romantis kan ketika ejakulasi dini. Pernah ada bahasul masail, bolehkah perempuan itu meminta gugat cerai gara-gara laki-lakinya ejakulasi dini terus itu? Letoi kira-kira begitu. Bolehkah perempuan itu mengajukan cerai? Maka kalau masih bisa disembuhkan, harus disembuhkan. Tapi kalau laki-laki itu sudah tidak bisa ada cara yang lain, yang namanya cerai itu boleh-boleh saja, tapi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Faqala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi ayatun tazawwaju padha kawina sapa sira kabeh alwaluda ing pira-pira adun kang akeh manake. Sunnahnya itu kita menikah dengan perempuan yang punya komitmen mau diajak punya anak banyak. Niku sunnah. Jadi misalnya di sini
Jadi jenengan tuh melamar dua perempuan mas, sama-sama cantiknya, sama-sama alimnya, sama-sama kayanya, sama-sama sempurnanya. Tanya seleksi terakhirnya itu gitu, seleksi nih ya. Dik, kamu pengen punya anak berapa? Calon pertama punya anak, saya pengen punya anak 5 mas. Mas, yang kedua pengen punya anak, maka pilih yang mana? Paham ya? Nah, semakin banyak dia pengen punya komitmen punya anak, maka dia cenderung semakin soleh. Paham ya? Tapi nak durung nopo-nopo mas, kita nganu aja mas, 2 anak cukup ya mas. Ijol ke kerupuk mawon mau udah gede nih. Rasa derek poligami apa? KB rasa melok KB niku boleh kita kampanyekan untuk orang-orang ahli maksiat. Paham ya? Tapi orang-orang soleh seperti jenengan ya para ulama-ulama jangan KB itu untuk yang ahli maksiat. KB untuk orang-orang kafir, tapi untuk orang Islam jangan KB, anaknya banyak. Paham ya? Itu. Saya mendukung KB untuk orang-orang ahli maksiat. Tapi untuk orang-orang soleh seperti jenengan ya banyak anaknya. Kalau yakin jenengan gelem ngaji seperti ini minggu-minggu pagi harusnya bisa yang naik apa itu namanya, yang naik sepeda kemana-mana itu apa namanya? Goes itu, masya Allah bisa goes, bisa enjoy dan seterusnya itu. Tapi jenengan rela ngaji seperti ini pasti jenengan orang soleh kan begitu. Okay? Kalau jenengan orang soleh pasti anaknya besok juga disemangati untuk ngaji. Makanya insya Allah anak jenengan semuanya diberi soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-wadud fa inni al-waludul wadud. Al-wadud itu sing nyenengake. Jadi perempuan itu tidak semua cantik, tidak semua perempuan cantik itu nyenengke mas. Paham ya? Lah nak saged nikah niku kali wong wedok sing nyenengke nak didelok. Ida nadorta syarat kan ngoten nggih. Jadi nak didelok nyenengke. Kadang-kadang rada ireng-ireng coklat-coklat sithik tapi nyenengke kan enten dino ngoten nggih. Rada napa namene ora patek ayu tapi nyenengke kan enten. Menikah niku nak saged kali wong wedok sing nyenengke menurut panjenengan. Syukur-syukur nggih nyenengke menurut panjenengan, terus nggih pantes dijak jago kan ngoten nggih. Ora kok nyeneng-nyenengke tok. Ayu menurut jenengan tapi dirasani wong sak kampung kan ya susah juga. Ngoten nggih. Fa ini monggo teman sedaya ingsun iku mukassiru kang akeh-akehan bikum kelawan sira kabeh al umama ing pira-pira umat yaumul qiyamah ing dalam dina kiamat. Karena aku lebih suka kalau orang itu anaknya banyak kelak di hari kiamat. Al hadis au kama qala kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairiha minal ayati wal hadis. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan masalah keutamaan punya anak banyak. Mboten sah nderek kabeh karena itu bukan anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing kabeh ahli maksiat mawon, sing kabeh orang kafir mawon. Nggih. Kalau Islam harus banyak, Islam harus memperbanyak anak. Mbah Yai kula, Mbah Yai Kafabi Marus Lirboyo, Mbah Yai saya anaknya 11. Kemudian Mbah Yai Fahrul Razi Medkhol kalau nggak salah juga 12. Nah, rata-rata anaknya banyak. Gus Mar Fauzi anaknya kelas 4 SD, adiknya sudah 4. Masya Allah. Okay. Pak Zainal itu agak kalah dia. Pak Zainal anaknya yang paling tua itu kelas 4 SD, adiknya sudah 4 dan seterusnya. Okay. Jadi seperti itu. Saya alhamdulillah setiap tahun satu. Ini program lagi nih ya. Program lagi. Satu istiqomah gitu loh. Jadi istiqomah itu kurang ngaji toh, punya anak ya istiqomah. Paham teman-teman? Tapi agak tertunda karena ini banyak doktrin yang kurang bagus. Istri itu harus ditutup telinganya. Doktrin dokter loh. Kalau nanti hamil bahaya pandemi lah nih loh. Wah susah gitu. Jangan percaya sama dokter, percaya sama Allah, saya bilang gitu kan. Ya, memang kemarin kan nganu nggih banyak share-sharean itu loh. Istri saya juga takut mas. Istri saya itu takut hamil karena katanya pandemi itu nganu sulit melahirkan dan seterusnya itu loh. Jadi kurang semangat memperbanyak umat Rasulullah kan begitu. Bayanul hirsi ayhada utawi iki ku bayanul hirsi. Ada yang baca harsi juga. Mertelaake gogo wa asrori awqadi lan pira-pira rahasiane pira-pira gogo. Apa sih bagaimana sih metodologi jima yang paling dicintai Rasulullah dan bagaimana metode hari-hari yang baik gitu ya. Ilam ngerti sapa sira annal maqsuda ing temen sedune maksud al-adzam kang agung kang paling agung minan nikahi saking kawin iku ata'abudu merdi ibadah. Jenengan
Kalau niat mau nikah, niatlah yang utama saya niat ibadah. Wa taqarrub lan